Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Investasi Emas. Perkenalkan, nama saya Feranti Desna Naila dengan NIM akhir 061. Perkenalkan, nama saya Hanum Salsabila dengan NIM akhir 054. Perkenalkan, nama saya Endita Prilia Hasti dengan NIM akhir 053. Perkenalkan, nama saya Bayu Sitanugraha dengan NIM akhir 083. Perkenalkan, nama saya Naimada Anita Pasa dengan NIM akhir 295. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu investasi. Investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana yang telah dilakukan pada saat ini dengan suatu tujuan agar dapat memperoleh keuntungan di masa mendatang. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi umumnya dapat disebut dengan investor. Investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor individu dan investor institusional. Emas adalah salah satu jenis investasi yang menarik dan menjanjikan bagi masyarakat pada zaman sekarang ini. Karena dengan adanya ketertarikan masyarakat dengan emas, terkadang harga emas sulit untuk diprediksi, kadang naik, kadang juga turun. Adanya beberapa faktor tersebut seperti inflasi, produksi emas, suku bunga, dan adanya beberapa faktor yang lain yang dapat mempengaruhi harga emas tersebut. Emas merupakan suatu unsur kimia di dalam tabel periodik. Investasi logam mulia atau emas di Indonesia pada saat ini mengalami suatu perkembangan yang sangat maju. Sampai saat ini emas dianggap sebagai salah satu investasi paling aman karena mempunyai nilai yang stabil dan sifatnya tidak akan pernah lekang oleh waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah yang pertama, yaitu apa saja keuntungan investor dalam melakukan investasi emas. Yang pertama yaitu bebas pajak dan bunga. Pada keuntungan yang didapat dari investasi emas ini mengalami bebas pajak dan bunga, di mana investasi emas saat ini masih bebas dari pajak sehingga mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tabungan emas ada yang berbunga maupun tidak. Hal itu bergantung dari perusahaan penyelenggara tabungan emas. Seperti contohnya yaitu Pegadaian, yang dimana seseorang yang mempunyai tabungan emas tidak mengalami potongan bunga sehingga investor yang melakukan tabungan emas mendapatkan keuntungan sesuai dengan harga yang dimiliki. Yang kedua yaitu dapat dibeli secara online. Seperti contohnya banyak sekali emas yang dijual di Shopee dan Tokopedia. Hal itu juga mengalami keuntungan bagi investor yang melakukan investasi emas karena menjadi lebih praktis. Yang ketiga yaitu mempunyai resiko yang lebih rendah. Mempunyai resiko yang tidak terlalu besar karena harga logam mulia ini jarang sekali mengalami penurunan secara signifikan di setiap tahunnya. Investasi emas mempunyai nilai kekayaan karena harganya yang stabil, bahkan cenderung selalu mengalami kenaikan. Hal ini menjadi keuntungan dalam melakukan investasi emas dibanding investasi yang lainnya seperti investasi saham yang harga nilainya mempunyai sifat yang dinamis dan bahkan dapat mengalami penurunan secara drastis. Selain itu, investasi emas juga tidak terpengaruh oleh inflasi sehingga mudah terkendali. Yang terakhir yaitu pengganti alat tukar uang. Keuntungan selanjutnya yaitu emas juga dapat digunakan sebagai pengganti alat tukar, yang dimana setiap negara pasti pernah mengalami krisis keuangan. Dengan mengatasi adanya permasalahan tersebut, tabungan emas dapat digunakan sebagai pengganti alat tukar uang di saat terjadinya krisis keuangan yang tidak terkendali pada saat itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja sih resiko dari investasi emas. Emas merupakan salah satu jenis investasi yang cukup mudah dalam pengelolaannya, karena investasi emas tidak memakan biaya dan nilai jual yang cenderung meningkat. Namun, di balik banyaknya keuntungan yang dimiliki, investasi emas juga memiliki beberapa resiko yang perlu diperhatikan, yaitu satu, berpotensi mendapatkan produk palsu. Jika seseorang investor kurang teliti dalam memilih produk, dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu, seorang investor diperlukan ketelitian yang lebih untuk membedakan mana produk yang asli dan mana produk yang palsu. Yang kedua yaitu tidak cocok digunakan untuk investasi jangka pendek. Investasi emas tidak cocok digunakan untuk jangka pendek karena peningkatan nilai jual emas cenderung membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih selama 5 tahun, agar seorang investor mendapatkan selisih harga yang cukup signifikan. Untuk selanjutnya yaitu resiko mengalami kehilangan. Untuk investasi emas dapat beresiko kehilangan produk jika investor tidak cukup tepat dalam memilih penyimpanan emas. Jika pemilik tidak menyimpan secara aman, dapat beresiko kehilangan atau dapat juga dicuri oleh orang lain. Oleh karena itu, pemilik harus menyimpan emas dalam tempat yang paling aman dengan proteksi tinggi seperti terdapat fitur PIN atau password. Untuk yang keempat yaitu bergantung pada nilai tukar mata uang. Emas sangat bergantung antara nilai tukar mata uang rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Apabila nilai dolar
Sedangkan jika nilai mata uang rupiah meningkat, maka kerugian investasi emas yaitu nilai jual yang semakin turun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi yang tepat untuk menangani risiko-risiko yang terjadi pada investor pada investasi emas tersebut. 1. Membeli emas di tempat terpercaya resmi. Banyak pihak menjual emas palsu untuk tidak bertanggung jawab, apalagi jika pihak investor masih awam tentang perbedaan emas asli dan emas palsu. Oleh karena itu, sangat penting untuk membeli emas di penjual yang terpercaya seperti PT Aneka Tambang atau yang biasa disebut Antam, ataupun perusahaan yang memiliki sertifikat yang diakui secara nasional dan internasional. Yang kedua, menggunakan teknik dollar cost average. Langkah ini adalah strategi yang tepat untuk mengatasi nilai jual emas yang tidak kunjung naik, yang dimana harus menginvestasikan sejumlah uang yang sama secara reguler sehingga tidak rentan untuk fluktuasi harga di pasaran. Karena investasi merupakan bagian yang penting untuk membangun kekayaan dalam jangka panjang. Dengan menggunakan strategi ini, penurunan harga tidak akan berdampak besar pada investasi emas dan berfungsi untuk mengurangi risiko yang terlibat dalam investasi, yang dimana investor dapat menghadapi kerugian besar apabila pasar jual beli emas jatuh secara drastis. Yang ketiga, menyiapkan tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan sangat diperlukan untuk dapat menyimpan sebuah investasi yang baik, apalagi untuk sebuah investasi emas. Emas merupakan komoditas yang sangat tinggi. Emas merupakan komoditas yang sangat menggiurkan dikarenakan memiliki nilai jual yang tinggi. Untuk yang terakhir, menggunakan strategi constant share. Dalam metode ini, investor bisa membeli emas secara rutin dengan mengacu pada jumlah unitnya. Misalkan, seorang investor rutin berinvestasi emas dengan membeli logam mulia sebesar 1 gram setiap bulan. Strategi ini memiliki kelebihan yang dimana investor dapat dengan mudah menghitung jumlah unit yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu. Sekian. Kesimpulannya adalah investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana yang telah dilakukan pada saat ini dengan suatu tujuan agar dapat memperoleh keuntungan di masa mendatang. Dari investasi tersebut terdapat keuntungan yang didapat bagi investor yang telah melakukan investasi emas seperti bebas pajak dan bunga, dapat dibeli secara online, mempunyai resiko yang lebih rendah dan pengganti alat tukar uang. Namun terdapat beberapa resiko yang perlu diperhatikan, yaitu berpotensi mendapatkan produk palsu, tidak cocok digunakan investasi jangka pendek, resiko mengalami kehilangan, dan bergantung pada nilai tukar uang. Untuk mengatasi akan halnya resiko tersebut, investor bisa melakukan beberapa cara seperti membeli emas di tempat terpercaya atau resmi, menggunakan dollar cost averaging, menyiapkan tempat penyimpanan, dan menggunakan strategi constant share. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.